Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti beserta teman-teman. Kami dari kelompok 3, Albert, Hendra, dan Wery akan mempresentasikan papernya Adrian Gap et al. Big Data Technique in Auditing Research and Practice. Nah, yang terbit di Jurnal Accounting Literature tahun 2018. Baik, paper ini pada dasarnya merupakan penelitian literature review yang mana penelitian ini melakukan analisis review yang mendalam tentang literatur sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Nah, peneliti melakukan analisis penggunaan teknik big data dalam audit. Nah, dari analisis tersebut ditemukan bahwa praktek untuk big data dalam audit tidak seluas di bidang terkait lainnya. Nah, Gap dan kawan-kawan ini pertama kali memperkenalkan teknik big data kontemporer. Mungkin bisa kita sebut dengan big data yang kekinian atau yang terkini, yang terbaru. Dan di paper ini juga menjelaskan asal-usul teknik tersebut dalam literatur statistik multivariat untuk membantu auditor yang belum familiar memahami teknik tersebut. Dan untuk memastikan keadaan lapangan, Gap dan kawan-kawan juga melakukan review penelitian yang ada tentang big data di area accounting dan finance. Nah, dari hal ini ditemukan bahwa selain dari audit, ditemukan 3 genealogis. Yang pertama itu adalah financial distress modeling, financial fraud modeling, dan stock market prediction kuantitatif yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Yang menarik bahwa dari 3 genealogi tersebut, audit tertinggal dalam penggunaan teknik big data. Ini terbukti dari beberapa perusahaan terkemuka telah mulai mengadopsi teknik big data. Namun, di dalam literatur juga ditemukan adanya konsensus bahwa big data kurang dimanfaatkan di dalam audit. Nah, ini juga ditemukan juga oleh ALES 2015 yang menjelaskan bahwa auditor enggan menggunakan teknik atau teknologi yang jauh maju yang diadopsi oleh perusahaan klien mereka. Selanjutnya yang memotivasi dari penelitian ini dilihat dari kontribusi penelitian. Yang pertama adalah paper ini dapat menjembatani atau menghubungkan gap antara penelitian audit dan praktek audit pada big data. Teknik big data dapat menjadi nilai tambah yang berharga untuk profesi audit, khususnya ketika auditor melaksanakan prosedur analitis yang digabungkan dengan teknik audit serta adanya penilaian dari expert. Kemudian paper ini juga menjelaskan atau mendeskripsikan kepada kita model mana yang bisa digunakan, metode mana yang paling menjanjikan, dan algoritma mana yang bisa diprioritaskan. Nah, penelitian ini memberikan informasi kunci tentang teknik big data untuk membantu peneliti dan praktisi memahami kapan harus menerapkannya. Dan kemudian, paper ini menyuruhkan untuk penelitian yang lebih mendalam untuk keselarasan antara teori dan praktek. Nah, misalnya untuk memahami penerapan teknik big data dalam audit dan menyelidiki penggunaan aktual teknik big data di seluruh profesi audit. Yang terakhir, paper ini melakukan integrasi penelitian tentang big data akuntansi dan keuangan. Nah, dengan menggabungkan beberapa model big data, secara khusus merekomendasikan agar profesi audit lebih banyak menggunakan model big data kontemporer untuk memprediksi kesulitan keuangan dan juga mendeteksi kecurangan keuangan. Selanjutnya pengenalan sekilas tentang big data teknik. Big data mengacu pada kumpulan data yang terstruktur atau tidak terstruktur yang biasanya dijelaskan menurut 4V. Volume, variety, velocity, dan veracity. Untuk volume mengacu pada kumpulan data yang sangat besar sehingga alat rasional pun tidak bisa memadai untuk menghitungnya. Untuk variety yaitu mencerminkan format data yang berbeda. Contohnya bentuk kuantitatif, berbasis teks, gambar, video, atau format lainnya. Untuk velocity, yaitu mengukur frekuensi tersedianya data baru yang semakin sering terjadi pada kecepatan data yang sangat cepat atau tinggi. Terakhir, veracity adalah kualitas dan relevansi data dapat berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Big data juga hadir dalam berbagai bentuk variasi. Ada yang
terdiri dari jumlah variabelnya kecil, namun jumlah responnya besar. Dan juga sebaliknya jumlah variabel besar dan jumlah respon yang besar. Nah, Big Data juga mengacu pada teknik teknologi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari keragaman jenis data, menyimpulkan hubungan non linear dan efek kasual dari data yang sangat jarang yang ada dalam informasi. Teknik statistik yang digunakan dalam Big Data memerlukan model yang lebih fleksibel karena regresi tradisional yang sangat terstruktur sangat tidak cocok dengan Big Data. Untuk itu si peneliti menyajikan kepada pembaca, bisa kita lihat pada Appendix A, apa saja sih teknik Big Data yang ada dan bagaimana deskripsinya. Dan kita bisa melihat mungkin salah satu contohnya adalah teknik Big Data Regularized Regression. Dalam hal ini adalah teknik lain yang banyak digunakan yang memperlakukan penalti kompleksitas yang menyesuaikan perkiraan parameter ke nol untuk mencegah overfitting atau memecahkan masalah yang tidak diharapkan. Mungkin bisa kita baca lebih mendalam berbagai teknik lainnya. Saya Albert menyudahi bagian introduction dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Mas Hendra dan juga Mbak Wery. Baik, terima kasih Mas Albert. Berikutnya, prior research. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Big Data. Yang pertama, Financial Distress Modeling. Penelitian Sun dan Lee tahun 2008, mereka menerapkan teknik data mining berdasarkan decision tree untuk memprediksi financial distress. Lalu, penelitian Lee, Sun, dan Wu tahun 2010 menggunakan metode klasifikasi dan pohon regresi untuk memperkirakan financial distress and failure untuk sampel perusahaan yang terdaftar di Cina, dan penelitian Gap, Kumar, dan Bhattacharya tahun 2010 menggunakan perusahaan yang terdaftar di Amerika. Kemudian Kim dan Han tahun 2003 berpendapat bahwa analisis harus menggabungkan pendekatan data mining kualitatif untuk memperoleh dan mewakili pengetahuan ahli tentang prediksi kebangkrutan dari kumpulan data seperti database loan management. Zhou et al. Tahun 2015, Zhou, Lu, dan Fujita tahun 2015 membandingkan kinerja model prediksi financial distress berdasarkan analitik Big Data versus model prediksi berdasarkan model yang telah ditentukan dari profesional domain di bidang akuntansi dan keuangan. Jadi pada bagian ini, peneliti menyatakan bahwa auditor dapat memanfaatkan teknik dan metode Big Data untuk memprediksi financial distress dan dikombinasikan dengan penilaian profesional mereka, sehingga dapat lebih mampu untuk menilai kelayakan masa depan finansial suatu perusahaan. Berikutnya, Financial Fraud Modeling. Chang et al. Tahun 2008 menyarankan menggunakan analitik data visual untuk secara interaktif memeriksa jutaan transaksi transfer bank. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini layak dan efektif untuk deteksi, prediksi, dan pencegahan penipuan. Kemudian Abbasi, Albert, Vance, dan Hansen tahun 2012 memodelkan financial fraud menggunakan meta-learning yang merupakan bentuk pembelajaran machine learning yang menggabungkan output dari beberapa teknik machine learning dengan cara self-adaptive untuk meningkatkan akurasi. Kemudian Green dan Choi 1997, Krambiakapardis, Christodoulou, dan Agathosleus tahun 2010 menggunakan pendekatan supervised neural networks untuk membangun model deteksi financial fraud. Kemudian Huang, Tsai, dan Lin tahun 2014, Huang, Tsai, dan Yu 2014 menggunakan pendekatan unsupervised neural networks untuk membangun model deteksi financial fraud. Pada bagian ini, peneliti menyatakan bahwa auditor eksternal dapat meningkatkan penilaian risiko fraud mereka dengan menggunakan model Big Data Financial Fraud, seperti model fraud F-score berdasarkan regresi logistik berdasarkan penelitiannya The Cho, G, Larson, dan Sloan tahun 2011.
Kemudian auditor internal juga dapat menggunakan model Big Data Financial Fraud pada situasi yang memerlukan adanya investigasi. Dan akuntansi forensik dan auditor forensik dapat pula menggunakan model Big Data Financial Fraud untuk menentukan kemungkinan terjadinya kecurangan dan untuk memberikan bukti awal. Berikutnya, Stock Market Prediction and Quantitative Modeling. Penelitian Chun dan Kim 2004 menggunakan neural networks dan case-based reasoning dan pilihan dua pasar dan pilihan strategi perdagangan pasif atau aktif untuk menghasilkan prediksi keuangan yang secara substansial melebihi buy and hold returns. Lalu Lam 2004 menggunakan neural networks dan memprediksi pengembalian pasar menggunakan rasio keuangan dan variabel makroekonomi. Lalu Sun, Sen, dan Cheng 2014 menggunakan data transaksi saham individu untuk membuat jaringan perdagangan untuk mengkarakterisasi perilaku perdagangan investor saham. Lalu Li, Ma, Wang, dan Zhang 2015 menggunakan indeks volume pencarian Google sebagai ukuran perhatian investor dan menemukan hubungan yang signifikan antara indeks pencarian dan posisi pedagang dan harga minyak mentah masa depan. Dan penelitian Zhang, Hu, et al. 2015 menggunakan model berbasis algoritma genetika untuk menghasilkan aturan perdagangan saham atau investasi kuantitatif. Jadi pada bagian ini peneliti menyatakan bahwa quantitative modeling and stock market prediction, khususnya yang menggunakan informasi tekstual online dan analisis sentimen, merupakan bidang penelitian aktif yang memanfaatkan teknik big data. Kemudian sentimen negatif yang muncul di berita online, media sosial, dan sumber online lainnya dapat mempengaruhi audit berbasis risiko. Lalu analisis sentimen yang difokuskan pada kemunculan bersama kata dan jejaring sosial juga dapat digunakan untuk mencari pihak yang berkolusi dalam investigasi audit internal atau forensik. Berikutnya, auditing. Early 2015 berpendapat bahwa big data dapat menjadi a game changer dalam auditing. Lalu Snyder, Dai, Janfrin, Ajayi, dan Raske 2015 memprediksi bahwa data analytics akan secara signifikan mengubah cara kerja auditor. Lalu Chow et al. 2015 berpendapat bahwa big data dapat meningkatkan atau improve audit laporan keuangan. Lalu Applebaum et al. 2017 mengidentifikasi pertumbuhan penggunaan big data oleh klien audit yang mereka kaitkan dengan urgensi untuk diikuti oleh auditor. Sehingga pada bagian ini, peneliti menyatakan bahwa big data memungkinkan auditor untuk menganalisis proses yang menghasilkan data, termasuk pengujian populasi penuh yang menambah nilai bagi profesi audit, serta akuntansi dan klien tempat mereka bekerja. Berikutnya mengenai research method. Jadi pada makalah ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis penggunaan teknik big data dalam audit. Peneliti melakukan systematic literature review tentang penggunaan teknik big data dalam penelitian dan praktik audit dengan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mereka menelusuri Social Sciences Citation Index untuk makalah big data. Kemudian menelusuri artikel yang berisi kata kunci big data atau analytics atau data mining dalam judul abstrak atau kata kunci. Kemudian membatasi pencarian pada artikel yang mengandung kata kunci akuntansi atau keuangan pada judul abstrak atau kata kunci. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wery. Terima kasih. Selamat pagi, Bunung dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Ini terkait dengan discussion. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam literatur, dijelaskan oleh rekan saya dalam literatur review paper ini, yang menyatakan bahwasanya big data itu memberikan banyak manfaat dalam audit.
Yang pertama yaitu memprediksi financial distress. Nah, ini juga sudah dijabarkan oleh rekan saya sebelumnya, banyak sekali penelitian yang menggunakan big data untuk memprediksi financial distress. Nah, di sini saya mencontohkan itu penelitian Sun and Lee tahun 2008 di mana dia menggunakan data mining untuk yang berdasarkan decision tree untuk memprediksi financial distress. Nah, ternyata big data ini tidak hanya difokuskan pada perusahaan besar saja, tetapi juga bisa digunakan untuk SME. Nah, ini terbukti dari penelitian Koyunchugi dan Osgolbas tahun 2012, di mana dia menggunakan data mining untuk mendesain financial distress lebih awal sebagai suatu sistem peringatan dini untuk SME. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk mendeteksi adanya financial fraud. Nah, di sini dapat kita contohkan bahwasanya external auditor dapat meningkatkan penilaian fraud risk dengan menggunakan big data financial fraud model. Nah, kemudian juga selain untuk external auditor, ini juga bisa dimanfaatkan oleh internal auditor. Nah, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan big data untuk melakukan investigasi. Nah, manfaat yang ketiga yaitu memudahkan auditor. Nah, ini dinilai dapat memudahkan auditor karena data yang didapatkan dengan adanya keberagaman data, kemudian banyaknya data, itu sangat mudah sekali untuk diintegrasikan, sehingga memberikan kemudahan bagi auditor untuk mengolahnya. Kemudian manfaat yang keempat itu memberikan wawasan tambahan apabila digunakan dalam audit tradisional. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya big data ini merupakan komplement, sifatnya komplement, bukan merupakan substitusi. Sehingga ketika mencampurkan big data dengan audit tradisional, ini akan memberikan additional insight. Nah, di sini dicontohkan dalam penelitian Reid Yezagal, di mana dia menggunakan big data juga untuk melihat hubungan antara tenor dan audit reporting. Nah, selain itu juga bisa digunakan non-parametric big data teknik. Nah, ini contohnya adalah decision tree. Nah, manfaat yang didapatkan dari non-parametric teknik ini yaitu yang pertama itu data yang didapatkan itu mudah untuk divisualisasikan. Kemudian data tersebut juga mudah untuk dikomunikasikan dan juga mudah untuk dijelaskan. Nah, selanjutnya dari penelitian-penelitian di atas yang dimana kebanyakan itu adalah penelitian non-audit, bisa kita kaitkan atau bisa kita manfaatkan untuk pengembangan riset di bidang audit. Nah, berikut beberapa hal riset non-audit yang relevan dengan audit. Yang pertama yaitu penggunaan beberapa teknik. Nah, ini tentu jelas lebih unggul dibandingkan hanya menggunakan satu teknik. Kemudian yang kedua yaitu big data. Big data itu bersifat komplement bukan substitusi. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya big data itu dapat bukan merupakan pengganti dari human expert, tetapi itu lebih bersifat untuk menunjang humannya. Kemudian yang ketiga itu menawarkan sumber-sumber informasi non tradisional. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bahwasanya sumber-sumber tradisional itu seperti teks. Nah, di sini dia memberikan atau menawarkan sumber lain seperti berita-berita online, sehingga banyak sekali informasi yang bisa diolah. Nah, selanjutnya penelitian ini juga mengarahkan bagaimana penelitian di masa yang akan datang dapat mengaitkan antara big data dan audit. Nah, yang pertama itu dia mengelompokkan menjadi real time accounting and financial information. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini tuh informasi itu dibutuhkan sangat cepat, kalau bisa informasi itu real time. Nah, dapat kita kembangkan penelitian yaitu terkait dengan bagaimana audit beradaptasi dalam menghadapi paradigma real time information, di mana informasi itu sangat bisa berubah hanya dalam waktu hitungan detik atau menit. Nah, kemudian feature riset yang kedua yaitu bagaimana praktik audit dan tata kelola menghadapi suatu sistem di mana informasi baru tersedia dengan cepat sebelum audit tradisional dilakukan. Nah, kemudian arah feature research yang kedua itu terkait dengan kolaboratif platform and peer-to-peer marketplace. Nah, kalau dalam paper ini dia mencontohkan bagaimana suatu peer-to-peer marketplace itu di mana orang-orang bisa mencari akomodasi hanya lewat satu platform. Nah, di sini peluang penelitian terdahulu
penelitian ke depannya dapat dikembangkan seperti bagaimana audit dan verifikasi dapat meyakinkan atau memastikan kepercayaan di pasar. Kemudian yang kedua yaitu peran apa yang dapat diberikan oleh audit untuk memberikan jaminan bagi pelaku pasar. Nah, itu untuk feature risetnya. Nah, terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama dalam paper ini dia menyatakan bahwasanya literatur big data yang tersedia saat ini tidak hanya membahas terkait dengan audit, akan tetapi lebih luas lagi dengan mengkaitkannya bagaimana big data ini dapat manfaat untuk memprediksi financial distress dan mendeteksi financial fraud. Kemudian yang kedua, ternyata setelah dilakukan review terhadap literatur yang telah ada, ternyata penggunaan big data dalam audit itu cenderung masih sedikit, sehingga tantangan ke depan kita bisa lebih banyak untuk meneliti dengan mengaitkan big data dengan audit. Kemudian yang ketiga yaitu banyak manfaat yang didapatkan jika menggunakan big data. Yang keempat itu tantangan di masa yang akan datang adalah bagaimana mengeksplorasi praktik audit dengan menggunakan big data ini. Nah, demikianlah presentasi kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.